Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فاسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Shadaqallahul Azim. Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat yang ke-72. Al-Ahzab ayat yang ke-72. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang kami muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kalimat itu kita ucapkan Bapak Ibu, tak bosan-bosannya, tak henti-hentinya kita memuji akan Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada hakikatnya manusia menapaki kehidupan di dunia itu atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan segala urusan, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka pun. Maka Allah abadikan dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa, kata Allah, Allah akan berikan dua solusi dalam kehidupan, dua kebaikan untuknya. Apa itu? Allah akan berikan solusi dari setiap masalah hidupnya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga sama sekali. Maka patut Bapak Ibu kita menghadirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Moga-moga setiap salawat yang kita baca Bapak Ibu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita kelak termasuk kepada umat yang diakui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita juga akan dibersamakan oleh Allah dengan Nabi masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan Bapak Ibu kajian rutin subuh kita. Kini kita ambil dalilnya pada Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 72. Ada kalam menarik Bapak Ibu dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang mengarang kitab Nasaihul Ibad. Apa kata beliau? Beruntunglah orang-orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin dan hawa nafsunya sebagai tawanan. Artinya apa Bapak Ibu? Awak diberikan, dilengkapi oleh Allah akal, dilengkapi nafsu oleh Allah, dan bahkan diberikan ilmu.
Maka kata beliau, beruntung orang-orang yang memberdayakan akal sehatnya, akal fikirannya, dijadikanlah akal itu sebagai pemimpin, sedangkan hawa nafsunya dijadikan sebagai tawanan. Tidak dia beri kesempatan kepada nafsu untuk berbuat semena-mena. Maka yang mengatur aku akal sehat awak, akal awak yang mengatur bapak. Dan tapi kalau seandainya kehidupan manusia itulah ditunggangi oleh nafsu saja, maka di situ akan mudarat muncul. Maka Bapak Ibu, akal dan nafsu itu nanti akan berperang. Sampai kapankah akal dan nafsu itu berperang? Sampai manusia itu mati nanti. Namun itu mana perjuangan dalam kehidupan di dunia Bapak Ibu. Lah sampai mati nanti berperang juga akal dengan nafsu. Maka kita sebagai hamba Allah, hamba yang mengakui Tuhan itu Allah, yang mengakui itulah Allah, yang mengakui itu yang patut kita ibadahi dan kita sembah, maka berdayakanlah akal sehat awak untuk senantiasa menyingkirkan segala perkara-perkara yang tidak elok dalam kehidupan. Sebab Bapak Ibu, dunia itu adalah ujian bagi awak. Dunia itu tempat tempaan bagi awak. Dunia itu tampik bersusah-susah. Dunia itu tampik berpayah-payah. Makanya nanti dari usaha awak di dunia itu Bapak Ibu dikumpulkan, makanya menjadi bekal terbaik nanti untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu dilekatkanlah di dunia itu nanti ada sebuah amanah. Amanah itu berat. Berat. Ketika amanah disandangkan ke pundak seseorang, dia sedang memikul beban yang begitu berat. Kalau tidak dikarajuan amanah itu, siapa itu orang yang bersangkutan. Kalaulah muncul sebuah janji, muncul sebuah ungkapan, mesti amanah tentang itu. Kalau dah nanti Bapak Ibu, efeknya tentu ke badan diri awak aja. Tidak amanah, tidak menepati janji segala macam Bapak Ibu, tentu efeknya ke badan diri juga. Makanya amanah itu dipandang sebagai sesuatu yang berat. Di antara sifat wajib bagi Rasul itu ada amanah. Yang dimaksud dengan amanah itu dapat dipercaya. Ada sidik, jujur, benar. Ada tabligh, menyampaikan. Ada amanah bisa dipercaya, fatanah cerdas. Makanya di antara dari sifat wajib bagi Rasul itu ada namanya amanah. Maka kita sebagai pengikut Nabi, umat Nabi Muhammad SAW, maka kita berikhtiar Bapak Ibu untuk menjadi orang yang amanah. Maka dulu disebutkan dalam surah Al-Ahzab tadi, amanah itu dulu dibebankan kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Tapi yang ikut kebu tidak sanggup memikul beban itu. Tidak sanggup untuk memikul amanah itu. Lalu diberikanlah amanah itu kepada manusia. Di penghujung ayat disebutkan di Allah Bapak Ibu, innahu kana zaluman jahula. Jadi sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh, jahil. Siapa yang dimaksudkan? Orang-orang yang tidak bisa memenuhi amanah, tidak bisa dia bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan. Jadi amanah itu termasuk kepada perkara yang berat. Lalu Nabi SAW bersabda Bapak Ibu, apa kata Nabi? Lau alimtum ma a'lamu labakaitum kathiran wala dhahiktum qalilan. Kalaulah kalian mengetahui, kata Rasul, kalaulah kalian memahami, mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasulullah SAW, maka tentulah engkau akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Jadi Nabi itu Bapak Ibu banyak beliau tu mangana-ngana untuk akhirat, sakitik mangana untuk dunia. Sebab yang beliau pahami itu Bapak Ibu, sampai ke beliau itu memang nikmat akhirat itu sungguh sangat banyak. Nikmat surga itu abadan. Makanya beliau banyak beribadah daripada
berleha-leha. Berbeda dengan kita kadang Bapak Ibu. Kadang awak banyak berleha-leha daripada ibadah. Seakan-akan dunia aku salamu-lamunya di awak. Padahal terbalik kata Rasulullah. Kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka sungguh kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Model itu mana pesan tadi. Bahkan dalam satu hadis yang rajih Bapak Ibu disebutkan nikmat dunia dengan nikmat akhirat itu sungguh sangat jauh berbeda. Maka digambarkan oleh Rasulullah SAW, seandainya dicelupkan ujung jari ke air laut lalu diangkat lagi, air yang tersisa di ujung jari itulah nikmat dunia kata beliau. Singkat sedikit. Dan sedangkan air yang masih tinggal di lautan lepas, lautan yang sangat luas, itulah nikmatnya akhirat. Makanya tidak salah Nabi sampaikan, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan banyak menangis. Kalian akan banyak memuhasabah diri. Kalian akan banyak menghitung-hitung diri daripada tertawa berterbahak-bahak. Kalau kan itu Bapak Ibu, kalau takana jahil awak dulu kan acuk galak awak mencari tuan. Kan boleh itu. Awak dulu ambil parawai orang siko mah. Tak galak-galak awak itu. Ketika durian sianu jatuh awak larian langsung. Tak do minta izin oleh awak, tak galak kadang mencari tuan itu Bapak Ibu. Tetapi kata Rasulullah, perbanyak awak menangis, perbanyak awak menghitung-hitung diri, mengana-ngana bahagia keadaan awak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah kita sampaikan Bapak Ibu bahwa semua kita nanti akan melewati jembatan Sirat. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar disebutkan Bapak Ibu, Sirat itu kan ada 7 tempat pemberhentian petang itu kita sampaikan. 7 pos. Sampai ke pos pertama, kedua itu membutuhkan 30.000 tahun perjalanan lama. Bahkan nanti keadaan awak masih bisakah awak tertawa mengenang-enang dosa awak di dunia, mengenang-enang kesalahan awak, mestinya itu menjadi muhasabah bagi awak. Tidak ada sebenarnya kecil Rasul memperbanyak gadang-gadang galak dulu dong. Sebab dunia itu adalah tempat-tempatan Bapak Ibu, tempat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tahu dengan ujian itu, orang yang memperbanyak memuhasabah dirinya, beruntunglah dia nanti. Dan merugi bagi orang-orang yang tidak mau memuhasabah diri. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pesan Nabi dalam hadis beliau. Lalu kemudian Bapak Ibu, setiap masalah kehidupan itu, setiap yang kita lakukan di dunia itu akan dipertanggungjawabkan. Walaupun itu sebesar biji bayam, biji zarrah pun Allah akan balas. Jadi sebenarnya itulah kedudukan ihsan dalam kehidupan awak. Dalam kitab hadis Arba'in Bapak Ibu disebutkan di situ ada iman, ada Islam, ada ihsan namanya. Saat itu datanglah seorang malaikat Jibril yang menjelma sebagai seorang yang syafaat. Bahkan kondisinya rambutnya hitam pekat dan bajunya putih mengkilat. Seakan-akan datang kepada majlis Rasulullah SAW, langsung duduk di hadapan Nabi, dia dunia lutut sama lutut. Lututnya dia duduk lutut Nabi dan tangannya diletaknya di atas bawah Nabi. Seraya nyoba kata Bapak Ibu, ya Muhammad, fa'akhbirni anil iman. Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Dijelaskanlah oleh Rasulullah. Iman itu yang tertuang dalam rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada Rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Sadaqta, inyo dan batanyo, inyo perlu yang membenarkan Bapak. Sehingga sahabat lain merasa heran. Lalu kemudian bertanya lagi malaikat Jibril kepada Rasulullah, fa akhbirni anil ihsan. An tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kata Rasul. Disebutkanlah apa yang tertuang dalam rukun Islam. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Mendirikan salat, puasa, zakat, haji. Itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW.
Lalu terakhir Bapak Ibu, apa yang ingin kita sampaikan? Fa akhbirni 'anil ihsan. Iko ditanya oleh malaikat kepada Rasulullah. Apa itu ihsan ya Rasul? Apa itu ihsan ya Muhammad? Maka dijelaskan oleh Rasulullah Bapak Ibu, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi ihsan itu tatkala engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan engkau sedang melihat Allah. Kalau ditanya kawak Bapak Ibu, lain kolah nampak Bapak Ibu Allah ketika salat subuh tadi? Lain Bu? Oi putih mana Ustaz? Sabana silau Ustaz? Tak ada dah nampak lewat. Sebab sifatnya lain. Kalaulah badan diri tak mampu melihat Allah, fa innahu yarak. Maka bayangkanlah awak yang sedang dilihat oleh Allah sedang beribadah. Makanya karena awak tahu Bapak Ibu segala sesuatu di dunia itu akan dipertanggungjawabkan, mesti awak menghadirkan ihsan dalam setiap ibadah kita. Hadirkan ihsan dalam setiap ibadah. Maukah salat namanya, maukah puasa, maukah zikir, maukah doa, sedekah, hadirkan ihsan di situ. Sebab kaidahnya jelas disampaikan oleh Nabi dalam hadis beliau, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau tidak mampu kita melihat Allah, maka bayangkan Allah yang sedang melihat awak dalam penunaian ibadah itu. Maka akan hadir khusyuk Bapak Ibu. Di apa? Awak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya di dalam perkara ibadah saja Ustaz? Tak. Katikulah taniye Bapak Ibu, awak berbuat salah karena awak sedang dicaliat Allah, sehingga awak tinggalkan perkara yang buruk-buruk. Kalaulah meletak karena awak ingin membicarakan si fulan di suatu tempat, petang disarankan Pak Abu kalau kamu gunjang dicik tampek sebab inyo nanti memberikan saksi. Tapi kau rancak tak usah gunjang Bapak Ibu. Ya Bu ya, usah gunjang. Sebabnya semuanya dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanya pada itu karena Allah mencatat, Allah mendengar, Allah tidak tidur, Allah tidak lengah sedikit pun. Maka awak akan terlepas dari perkara yang jelek itu. Sebab semuanya Bapak Ibu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikisahkan Bapak Ibu tentang malaikat Harut dan Marut. Apabila roh seseorang hamba dibawa naik ke langit, maka para malaikat terheran-heran dan bertanya, "Bako bisa lolos nyoyo?" Kecik malaikat tu. Bako itu pertanyaannya Bapak Ibu. Sebab di dunia itu adalah tempat godaan. Dunia itu tempat penyakit. Dunia itu senda gurau. Dunia itu kesenangan yang menipu. Kecik malaikat di langit, bako bisa selamatnya, bako bisa lolos dari ujian. Tu Bapak Ibu, dunia itu kejam. Kejam dunia itu. Siapa yang bisa lolos dari ujian itu? Ikulah orang-orang yang menghadirkan ihsan dalam kehidupannya. Ikulah orang-orang yang menghadirkan ketaatan kepada Allah. Ikulah orang-orang yang sibuk dalam kehidupannya. Sibuk mengabuk, sibuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Akulah orang yang lolos. Aku bertanya, malaikat heran, malaikat aku bisa lolosnya ya. Akan kalau cara awaknya kan boleh tubuh, kok bisa lepas dari ujian itu. Sebab aku Bapak Ibu, inyo mau mendengar nasihat, inyo mau mendengar petuah daripada aku orang-orang yang bagi nasihat. Apakah nasihat ini hanya datang saat sekarang? Tak. Dari sejak zaman kenabian Bapak Ibu. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat, Nabi Musa alaihissalam memberikan wasiat juga, memberikan nasihat juga kepada umatnya. Zabur, Nabi Daud juga seperti itu. Injil, Nabi Isa juga seperti itu. Ketahui Bapak Ibu, isi daripada Taurat, Zabur, Injil itu yang asli Ibu adalah tauhid. Tauhid sebenarnya Bu. Al-Quran pun menyempurnakan.
Di semuanya ada nasihat-nasihat. Siapa orang yang bisa lolos dari dunia itu? Orang-orang yang mau mendengarkan nasihat. Orang-orang yang mau mengaji. Maka dia bisa selamat. Mendapatkan ilmu, membenarkan apa yang disampaikan oleh pemuka agama, para buya kita, para guru kita, Bapak Ibu. Mau dia mendengarkan nasihat itu dan dipraktekkan dalam kehidupannya, maka itulah kategori orang-orang yang selamat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi dan rasul dulu di zamannya Bapak Ibu lah menyampaikan, tidak henti-hentinya memberikan dakwah kepada umat. Walaupun terkadang respon dari umat itu Bapak Ibu ditutupnya telingonya, ditutupnya mulutnya, itu menandakan tidak suka dengan dakwah Rasul. Mode itu pada tantangan Nabi dan Rasul dulu Bapak Ibu memberikan dakwah kepada umat. Tapi kalau kini lain tak mode itu mana, tidak mode itu mana. Tapi yang benar itu mesti kita sampaikan Bapak Ibu. Wa qulil haqqu walau kana murran. Sampaikan yang benar itu walaupun pahit. Walaupun banyak orang terkadang tidak mau mendengarnya, sampaikan Bapak Ibu. Sebab orang-orang yang tahu mesti dia sampaikan. Kalau hanya untuk dirinya seorang karena ilmu. Tahu sebuah kaidah, tahu sebuah ilmu, sebuah perintah, sampaikan. Makanya kata Nabi, tidak salah Nabi sampaikan, wa qulil haqqu walau kana murran. Sampaikan yang benar itu walaupun pahit. Kok diterima orang, kok kaindah dan jalih hutang wa lah sampaikan. Dikadai mulia juga berdakwah Pak. Dikadai mulia juga. Ditopek main domino bisa enggak berdakwah? Boleh, bisa. Nah, kecil orang kasusuan main, biasa lah, apa gitu. Yang penting lah sampaian. Uruslah urusan engkau, kami urusan kami. Ada apa? Ada. Dan jangan hutang lah disampaikan. Ditarimu tidak ditarimu itu tak salah. Maka ya Bapak Ibu, lebih hebatlah kondisi orang dahulu. Sampai tutup talingo, sampai dikecilnya, kami tidak percaya dengan apa yang engkau dakwahkan do. Amu itu mana aku? Tapi apakah surut semangat daripada Nabi dan Rasul untuk mendakwahkan? Tidak. Makanya al-ulama warithatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, menyambung lidah daripada para nabi dan rasul. Makanya Bapak Ibu, setiap kajian kita selalu mengambil dasar daripada Al-Quran, mengambil dasar daripada hadis, sebab itu adalah warisan dari Nabi SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah hakikat dunia Bapak Ibu. Jadi dunia itu ganas, dunia itu kejam. Maka dari kekejaman itu Bapak Ibu, perbanyak kita mendengar nasihat agar hidup awak selamat. Maka suatu waktu dalam sebuah hadis yang sahih bertanyalah sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasul, agar kami hidupnya tenang, agar selamat." Maka bertanyalah sahabat kepada Rasul, "Ayyul mali khair?" Apa harta yang terbaik ya Rasulullah? Agar kami bisa memiliki harta itu, kira-kira harta. Maka dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harta yang baik itu ada 3 kata Nabi. Apa yang dimaksudkan dengan harta terbaik itu? Pertama dijelaskan oleh Nabi dalam matan hadis itu Bapak Ibu, lisanun zakir. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, patang mana banyak lisan awakku berzikir atau mengucapkan kata-kata yang lain? Mana banyak Bu? Saya tekan ini. Rasanya 50-50 Ustaz. Zikir lailo, menyebut kata-kata dan lain lailo dan derang lailo, nama ngumpik lailo, nama ngalu lailo Ustaz. 50-50 lah. Kini Bapak Ibu,
Sama-sama kita banyakkan yang berzikirnya. Apakah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apakah kita amalkan jantung zikir yang di awal dulu kita sampaikan? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Itu mesti kita banyakkan, sebab itu adalah jantung zikir. Imam Hasan Al-Basri, Bapak Ibu, pernah ditanya oleh pasiennya. Ya sabilah pasiennya, Bu, ya. Orang datang ke beliau meminta ubik lah namanya, atau minta pencerahan. Wahai Imam, kami telah banyak mengalami sakit. Lalamu sakit. Lah berusaha kami untuk mengobati sakitku, tapi tidak pernah bertemu lah urweh jo buku kata orang. Tidak pernahlah kami sehat, kami lah berusaha berobat tapi tak pernah sehat. Apa saran engkau wahai Imam? Apa yang dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri? Perbanyak istighfar, kata beliau. Banyak istighfar. Jadi kalau badan awak sakit-sakit, banyak keluhan awak, yang mesti awak banyak kan? Istighfar. Ajan kan nah aja. 5 biti ka masuk, 5 biti ka iko. Aja tu dia kata sakit ke badan tu. Yang dibanyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Berbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu. Lalu datang pula orang berikutnya, wahai Imam, kami lah lama kami menikah, tapi tak pernah mendapatkan keturunan, tak pernah mendapatkan anak, belum lagi Allah kasih. Apa saran engkau wahai Imam? Perbanyak istighfar, kata beliau. Itu saja jawabannya, Bu. Sajawan tah orang datang menemui beliau, jawabannya cik saja, perbanyak istighfar. Ternyata Bapak Ibu, rahasia daripada istighfar itu apa? Akan mempercepat terkabulnya doa awak. Prinsip doa itu kan ibadah, Bu. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu kan ibadah, kekuatan awak. Tapi dengan memperbanyak istighfar di balik itu akan mempercepat pengabulan doa seseorang. Sampai terasa hidup, anak susah diatur, keluarga tidak namanya Bu, tidak satu lah gitu, tidak kompak. Perbanyaklah istighfar, Bapak Ibu. Sebab ini adalah kekuatannya apa? Awak ingin keluarga awak bersatu, awak ingin anak awak patuh, kehidupan awak baik, rezeki datang lancar. Jangan-jangan penghalang itu semuanya Bapak Ibu tidak dapat dia awak do. Penghalangnya dosa. Maka awak harus tahu dengan itu, Bapak Ibu. Maka lisan yang berzikir itu dia akan memperbanyak berzikir, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan rasa kisah di awak kok lado, Bapak Ibu. Ambo gambarkan cie. Ketika awak memiliki pipa iya. Pipa iya itu kalau lancar gadang airnya ada sumbatan kira-kira nak, tidak ada sumbatan. Mengapa ada kadang-kala pipa itu seketik si airnya keluar, dia ada sumbatannya, Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya air gadang keluar? Congkel sumbatannya, maka ia akan gadang keluar. Begitu pula dengan rezeki awak, Bapak Ibu. Bako banyak sandi pada lancarnya, Bapak Ibu, penghalangnya adalah dosa. Dosa. Penghalangnya dosa. Baca caranya untuk menghapus dosa itu, akulah orang-orang yang sadar. Perbanyak istighfar, perbanyak amaliyahnya, dan mesti dia bertobat dalam kehidupan. Kau yang pertama kata Rasul, miliki harta terbaik. Yang pertama lisanun zakir, lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Lalu yang kedua diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau, apa harta terbaik yang kedua itu? Wa qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah mengumpat, tak pernah awak. Artinya Bapak Ibu nak bersyukur. Kita mesti bersyukur, Bapak Ibu. Diberikan nikmat sedikit, alhamdulillah. Nikmat banyak, alhamdulillah. Diberikan hasil panen segiko, alhamdulillah.
diberikan hasil panen yang banyak juga alhamdulillah. Maka ikulah hati-hati yang lapang, hati-hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelapangan hati itu Bapak Ibu terletak di ba'a pandainya awak bersyukur kepada Allah. Karena kan ada manusia Bapak Ibu sampai isi hatinya, akulah hati yang hendak pandai bersyukur kepada Allah. Sampai nagari, sampai hati mencelik orang tak salah, berarti itu hatinya lah karena itu. Hatinya telah memiliki penyakit. Maka untuk mengobati penyakit-penyakit itu, hadirkanlah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Harta terbaik yang mesti kita miliki itu apa Bapak Ibu? Wa zaujatun mu'minatun. Istri yang mukminah, istri yang salehah. Maka yang tiga kok Bapak Ibu, 3 poin ini kata Rasulullah, agar nanti awak menjalani kehidupan di dunia itu aman, tenang. Ya, sebab dunia itu ujian ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka yang pertama kata Nabi, milikilah lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, milikilah hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, milikilah istri yang salehah, istri yang mukminah. Makanya tak apa Bapak Ibu, sarankan kepada cucu awak, kemanakan awak, anak awak, kalau untuk mencari pasangan itu mesti yang salehah. Jangan pandang hanya dari sisi fisik saja. Oh, fisiknya Ustaz rancak, agamanya baik. Maka Nabi menyarankan dalam hadis beliau, nikahi perempuan itu karena 4 hal. Apa yang 4 hal itu? Limaliha, wali jamaliha, wali nasabiha, wali diniha. 4 perkara itu perlu dicari. Ana nampak kau kata Nabi, pertama cari dulu. Lek kayu tu nak. Lek dia punya harta atau enggak? Dan kedua, lek cantik atau enggak? Aku kan falsafah orang awak nanya. Condong matu karena rancak tu. Condong salero karena lama walaupun putih kurang. Salero pun bisa didutai. Cantik atau tidak? Lalu kemudian keturunannya elok atau enggak? Dari keluarga baik-baik atau enggak? Yang keempat, agamanya lain rancak atau tidak? Bakok yang terakhir diletakkan oleh Nabi dari redaksi hadis agama Bapak Ibu. Sambungan hadisnya. Maka utamakan agamanya kata Rasul. Jadi apa yang disarankan Nabi? Utamakan agamanya. Kalaulah agama yang diutamakan Bapak Ibu, yang pertama harta akan mengikut nanti, kecantikan akan mengikut nanti, keturunan akan mengikut menjadi baik semuanya. Sebab apa Bapak Ibu? Yang paling induknya apa? Agama. Apa itu? Nak boleh nanti Bapak Ibu sarankan kepada cucu awak, kemenakan awak, pilih pasangan yang salehah. Makanya Nabi SAW memilih Khadijah sebagai pasangan hidup beliau. Sebagai pasangan hidup. Memang betul seorang perempuan bisa menjadi istri, tapi tidak semua istri bisa menjadi pendamping, tidak bisa menjadi pasangan hidup. Jadi makanya Khadijah itu Bapak Ibu, di sampingnya orang yang taat, mau berkorban demi Islam, dan dia pun termasuk orang-orang yang berjuang di dalam Islam. Habis harapannya demi Islam. Itulah Bapak Ibu. Artinya kata Rasul, milikilah istri yang solehah, milikilah istri yang mukminah, yang nanti akan menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa memberi nasihat kepada suaminya ketika suaminya jauh daripada Allah, ada dia nasihat di istrinya. Inilah Bapak Ibu kajian kita hari ini. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya Bapak Ibu, lebih-lebih bagi kita, bagi yang pribadi yang menyampaikan. Dapat kita simpulkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, amanah itu berat Bu. Ketika disandangkan ke pundak kita amanah, mesti kita jalankan. Sebab hakikat dunia itu adalah ujian tempaan bagi manusia itu. Maka hadapilah itu semuanya dengan cara apa? Memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua Bapak Ibu, dapat kita simpulkan
Mengapa seseorang bisa selamat daripada ujian dunia itu? Karena dia mau mendengarkan nasihat daripada para ulama, daripada guru-gurunya, sehingga nanti dia selamat, bisa melewati ujian-ujian yang ada di dunia. Lalu yang terakhir, apa yang dapat kita simpulkan agar dunia itu tidak terlalu berat bagi awak, agar kehidupan awak tenang, nyaman, Bapak Ibu, milikilah 3 harta kata Rasulullah. Yang pertama apa? Miliki lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, milikilah hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat itu selalu turun Allah berikan. Yang ketiga, milikilah istri yang solehah. Apakah istri solehah saja? Kalau suami soleh boleh, Bu? Boleh. Nah, itu sama berbanding lurus. Itu saja Bapak Ibu, semoga ada manfaat. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.